Anak kecil ini memompa air demi memberikan minuman untuk seorang gadis cantik yang kehausan. Setelah meminumnya, sang gadis bertanya siapa namanya. "Nama saya Gangga," ujar si anak. "Oh, itu nama yang cantik," puji Citra yang lalu mengeluarkan sebuah coklat untuk diberikan. Namun anak ini menolak coklat itu dan meminta sesuatu yang lain, yaitu mengecat kukunya agar terlihat cantik seperti Citra saat festival nanti. Mendengar itu, Citra setuju untuk melakukan itu. Tidak lama kemudian, Citra tiba di rumah Prabowo. Dia disambut oleh sahabatnya Pajiran, sedangkan Prabowo dan Sudarsa sedang nongkrong di warung pinggir jalan. Seorang pendeta meminta bantuan agar dibawakan susu untuk memandikan Dewa Siwa. Melihat itu, Prabowo dengan ringan tangan mau membantu sang pendeta. Setelah mereka memandikan dewa, pendeta kaget mengetahui identitas Prabowo, mengingat kuil itu dibangun oleh ayah Prabowo untuk mengenang ibu Prabowo yang telah meninggal. Fakta itu membuat Prabowo merasa sangat dekat dengan kuil. Tanpa diduga, puluhan anak buah Cinggaredi saat itu mendatangi kuil. Mereka ingin menghancurkan kuil untuk perluasan lokasi tambang. Prabowo tidak membiarkan itu terjadi. Nyalinya sebagai jagoan kota muncul. Prabowo seorang diri menghadapi para anak buah Cinggaredi dengan kemampuan yang dia miliki. Prabowo kemudian menghajar dan memukul mereka semua, sehingga para preman itu pun lari terbirit-birit untuk menyelamatkan diri. Di tempat lain, Cinggaredi sedang berada di kantor partai kota wilayah Sima. Dia ingin mendapatkan tiket untuk maju menjadi MLA menggantikan Maha Palswari yang merupakan ayah Prabowo yang sudah meninggal. Para petinggi partai tidak berani melawan Cinggaredi. Hanya saja kendala utamanya adalah ahli waris Maha Palswari. Cinggaredi harus mendapatkan dukungan ahli waris agar pencalonannya berjalan lancar. Ahli-ahli mendapatkan dukungan. Tangan kanan Cinggaredi bernama Mansur melaporkan bahwa anak buah mereka telah dikalahkan oleh Prabowo. Saat itu Mansur ingin menghabisi Prabowo, tapi Cinggaredi segera melarangnya karena dukungan Prabowo dibutuhkan untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Gadis ini seketika memberikan kecupan sayang di kening Prabowo setelah lama tidak berjumpa. Dia juga menjelaskan kepada kekasihnya ini bahwa perjodohan Rahul dengan dirinya sudah dia tolak mentah-mentah dan dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Prabowo. Mendengar itu, Prabowo sangat bahagia. Setelahnya dia pun mengadakan upacara untuk memohon restu menikahi Citra, sekaligus mendoakan kedua orang tuanya yang sudah tiada. Seluruh keluarga dan sebagian masyarakat terlihat berkumpul ikut merestui dan turut mendoakan. Namun di sela-sela upacara tersebut, Cinggaredi datang untuk menemui Prabowo di rumahnya. Karena acara sedang berlangsung, akhirnya Cinggaredi menemui Prabowo setelah upacara berakhir. Cinggaredi terlihat sangat marah karena Prabowo sudah berani memukul anak buahnya. Prabowo juga diingatkan untuk tidak main-main. Saat itulah Cinggaredi mengungkapkan kematian ayah Prabowo. Ternyata Cinggaredi sendiri yang telah menghabisi ayah Prabowo karena selalu menjadi pengganggu. Nasib yang sama bisa berlaku pada Prabowo. Oleh karena itu, Prabowo harus mendukung Cinggaredi maju sebagai MLA jika ingin tetap hidup. Mendengar itu, Prabowo hanya diam tanpa berkata-kata. Pada hari yang sudah ditentukan, Cinggaredi menggelar acara deklarasi untuk maju sebagai MLA. Para petinggi partai, kader, dan masyarakat terlihat hadir untuk menyaksikan. Prabowo Palswari selaku putra dari Maha Palswari diberikan kesempatan berpidato untuk menyampaikan dukungan. Tapi sesuatu di luar dugaan terjadi. Nyatanya Prabowo sama sekali tidak mau mendukung Cinggaredi. Calon yang diusung oleh Prabowo adalah saudara perempuannya sendiri.